Ini konten cukup sederhana, ringan, tetapi ada hal-hal yang tajam sekali di sini ketika Lora Ismail yang sudah pernah berjumpa langsung dengan Syekh Ali Jum'ah yang kemarin berfatwa Ba'alawi itu sabitun bil ijma', lalu di roasting oleh ya begitulah ya, kita baca saja ya. Karena di sini ada angka-angka yang mengagetkan sekali ya. 90.000, 40.000. Ya, apa itu maksudnya? Kita perhatikan di sini. Syekh Ali Jum'ah yang kata mereka kurang banyak baca kitab. Oh, jadi dianggap kurang banyak bacaannya gitu. Kurang jauh ngopinya gitu ya. Syekh Ali Jum'ah memang sangat alim dalam ilmu fikih, tapi beliau kurang pengalaman dalam ilmu nasab. Oh, karena nggak sepakat Ba'alawi batal. Nah, jadi begitu ya. Sesuai prediksi, begitulah komentar salah satu muhibbin Kiai Imad setelah tersebarnya video Syekh Ali Jum'ah yang secara tegas menyatakan nasab Ba'alawi sah dan tak terbantahkan. Muhibbin Kiai Imad yang lain tak lupa menjustis Syekh Ali Jum'ah sebagai ulama kontroversial. Kurang banyak baca kitab nasab dan tentunya budak Ba'alawi. Oh enggak, kalau kata Kiai Imad temennya Habib Umar, jadi fatwanya enggak enak. Nggak enak kalau mau nyerang teman. Oh, jadi dikiranya itu agama ini dibuat main-main ya, buat kepentingan ya, karena dendam batalin nasab orang. Terus kalau misalnya kawan kita dukung, kita anggap sah gitu ya. Ya kan tidak semua orang begitu Pak. Perhatikan, ada juga yang ngeles dengan mengatakan bahwa fatwa Syekh Ali Jum'ah tidak dianggap karena tidak menyebutkan referensi. Anehnya, pendapat ini anehnya dulu ketika mereka berhujah dengan fatwa Facebook Mufti Yaman yang ternyata hoax dan palsu itu, ketika itu mereka langsung main share aja. Oh iya ya, dulu itu kan di situ cuma menjelaskan batal puluhan nasab itu, kan nggak ada hujahnya itu. Kenapa langsung di share ya? Nah, ketika itu mereka langsung main share aja, termasuk Kimat yang mengutipnya. Wah kalau Kimat parah. Yang pertama dari Google, dari situs, sudah dibilang saya coba ngutip, muncul Facebook dikutip lagi. Setelah ketahuan palsu nggak ngomong lagi, selesai ya. Tanpa menanyakan dulu mana referensi si Mufti terkait statement itu. Kenapa? Ya karena pendapat Mufti hoax itu sesuai dengan selera mereka. Nah, itu kan mereka yang suka-suka ya. Si Al-Jum'ah nggak begitu Pak. Kiai Mas sendiri sudah membuat video bantahan. Dalam video itu, beliau berusaha menggurui Syekh Ali Jum'ah dengan mengatakan bahwa leluhur Ba'alawi tidak ditemukan dalam kitab-kitab nasab. Beliau sama sekali tidak menjawab statement Syekh Ali Jum'ah, yaitu bahwa tidak ada sepanjang sejarah ulama yang mengingkari dan membatalkan nasab Ba'alawi. Sepertinya Kiai Mat dan muhibbinya menyadari bahwa mereka kekurangan ulama yang mendukung pendapat mereka. Karena krisis ulama itu, beliau bahkan pernah mengutip fatwa Syekh Mukbil Al-Wadi'i, seorang gerombolan Wahabi Yaman, untuk menguatkan pendapatnya. Oh sebetulnya kenapa Kiai Imad nggak protes? Ya kata siapa nggak ada ulama yang ngebatalin? Lah saya kan ngebatalin, saya kan ulama. Mungkin mestinya gitu ya. Bahkan Kiai Imad bukan hanya menggurui Pak, nyuruh baca kitab, undur katanya. Kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah. Wah gila ya, diajarin ya. Suruh baca kitab ya. Nah sekarang mari kita jawab ya. Oke, kali ini saya akan ceritakan tentang sosok Syekh Ali Jum'ah yang kata mereka kontroversial dan tidak bisa diambil fatwanya. Bahkan kurang banyak bacaannya. Kebetulan tadi malam saya baca biografi beliau dalam kitab Syekh Usama Al-Azhari, Asanidul Misriyin. Di kalangan ulama-ulama top Mesir, Syekh Ali Jum'ah diakui sebagai seorang alamah mausu'i. Mausu'i itu ensiklopedia Pak ya. Hafalannya itu melikup ya. Karena keluasan ilmu beliau dalam berbagai fan ilmu, Syekh Usama mengatakan, saking cintanya Syekh Ali kepada kitab, dulu kitab-kitab di perpustakaan pribadi beliau mencapai 40.000 judul kitab. Ada Pak, di Indonesia lah itu, apalagi Kiamat ya. Di rumahnya itu ada 40.000 kitab Pak. Judul Pak, bukan jilid, judul. Kalau satu judul itu misalnya Tufah, bisa 4 jilid. Apalagi yang Hasyiah Sarwani bisa 7 jilid. Itu satu judul Pak. Bukan jilid, bukan berapa kitab, tapi judul kitab 40.000. Ini baru 40.000 yang disebut Syekh Usama ya. Kemudian perhatikan. Menurut Syekh Usama,
Itu bukan hiasan dinding atau koleksi semata. Syekh Ali Jum'ah sudah membaca dan melahapnya dengan sempurna. Dibaca, Pak. Inilah ulama, Pak. Disaksikan oleh ulama yang lain. Bukan dipuji oleh kelompoknya, bukan. Dan ulama yang memuji juga ulama, Pak. Gitu ya. Syekh Ali Jum'ah sudah membaca dan melahap dengan sempurna, termasuk mengetahui judul per kitab. Satu judul ada berapa cetakan, letaknya di mana saja, ia dapatkan dari mana, dan info-info detail kitab lainnya. Belakangan, Dr. Ahmad Mahmud Sa'ad mengatakan bahwa kitab-kitab di perpus Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali ya, sudah lebih dari 90.000 judul kitab. Beliau bahkan sampai harus memakai 6 apartemen untuk menyimpan kitab-kitab itu. Terkait rahasia gilanya Syekh Ali dalam membaca, ya, artinya kegilaan gitu ya. Maka Dr. Ahmad Mahmud menceritakan, nah ini ceritanya. Sejak kecil ayah beliau Ustadz Jum'ah, makanya Syekh Ali Jum'ah ya, bin Jum'ah ya. Jum'ah Mahmud Abdul Wahab selalu memotivasi Syekh Ali untuk gemar membaca dan mencintai ilmu. Beliau pernah berkata kepada Syekh Ali, kitab apa saja yang kau beli dari uang pribadimu, ya uang saku atau uang jatahnya itu ya, maka akan ayah ganti 2 kali lipat sebanyak apapun. Nggak terbatas, Pak. Kamu beli kitab 10 juta dari uang kamu, saya ganti 20 juta. Gitu. Jadi dikasih motivasinya begitu ketika masih muda ya. Kemudian terkait totalitas beliau dalam urusan ilmu, Syekh Usamah menuliskan bahwa dulu Syekh Ali pernah bertanya kepada Mufti Mesir, Syekh Muhammad Khatir, tentang takaran-takaran dalam kitab fikih, khususnya dirham dan dinar. Syekh Muhammad menjawab, perhatikan, aku tak tahu, tanyakan saja kepada para pengrajin emas, mereka lebih pengalaman dalam masalah ini. Gitu. Syekh Ali mendatangi para pengrajin emas dan menanyakan mereka, tapi mereka juga menjawab tidak tahu. Lalu beliau berkata, perhatikan ucapannya, maka ketika itu aku menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa setiap masalah agama yang pemahamannya bergantung kepada dasar-dasar ilmu yang lain, aku harus mempelajari ilmu itu dulu sebelum kemudian kembali membaca masalah agama itu. Karena itu aku mempelajari ilmu kimia, matematika, fisika, falak, musik, undang-undang, dan banyak ilmu lainnya. Oh, tapi nggak belajar biologi, genetika, kalah sama Pak Sugeng. Gitulah. Persetan lah ya. Jadi sangat lucu sekali jika ada yang mengatakan bahwa beliau adalah ulama yang kurang banyak baca kitab dan asal-asalan berfatwa. Begitu saja, tanpa referensi dan rujukan. Perhatikan, Dr. Muhammad Imaroh pernah mengomentari Syekh Ali Jum'ah. Perhatikan komentarnya sama-sama ulama ya. Dr. Ali Jum'ah bukan hanya sekedar pembaca kitab. Beliau bukan sekedar orang yang alim menguasai kitab-kitab warisan para ulama kita. Akan tetapi beliau adalah sosok yang Allah berikan anugerah berupa ingatan atau hafalan yang membuat komputer cemburu karenanya. Karena itu beliau menjadi rujukan kita dalam berbagai permasalahan. Pada akhirnya Syekh Ali Jum'ah bisa menjadi Grand Mufti Mesir yang keilmuannya diakui di kancah internasional. Itu murni karena kualitas keilmiahan beliau yang luar biasa. Bukan asal comot-comot referensi atau tulisan dari Google seperti Kiai Fulan, entah Kiai yang mana ini ya, yang kemudian merasa paling alim dan berpengalaman dalam berbagai ilmu, khususnya ilmu nasab. Sampai-sampai orang disuruh baca ya. Nah, itu ada fotonya di bawah. Jadi pernah ketemu langsung. Jadi ini bukan menceritakan orang lain, Pak ya. Menceritakan orang yang pernah diketemu. Inilah kalau Lora levelnya ya. Udah internasional ya. Jadi aksesnya udah kemana-mana lah gitu. Allahu yahfadu saykhuna Ali Jum'ah min kaidil hasidin wal hakidin. Ya, semoga Allah menjaga guru kita Syekhuna ini dari tipu daya orang-orang yang dengki ya. Semoga Allah jaga dan panjangkan umur beliau hingga terus menjadi tempat berteduh bagi kita dari segala kepalsuan. Foto momen ketika saya mas-mas NU biasa Lora Ismail Al-Khalili ya, sowan dan ngalah berkah kepada Syekh Ali Jum'ah di Malaysia tahun lalu bersama rombongan PBNU, yaitu Kiai Afifuddin Muhajir ya, Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Tajul bin Kiai Usman Al-Ishaqi, Ketua Khatib PBNU, dan Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, ini ya, Santri Senior Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya. Akwan Suriah PBNU.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin ya.